Sore masuk. Nah, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita dapat kembali melanjutkan bacaan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi karya dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala, yang mana kita telah sampai kepada Al-Ma'qid Al-Khamis, rangkaian atau poin yang kelima yang berkaitan dengan pengagungan terhadap ilmu, yang mana judulnya Sulukul Jaddah Al-Musilati Ilaih. Ya, suluk, menempuh jalan, Al-Jaddah, yang sudah baku, yang berlaku, Al-Musilah, yang bisa menghantarkan seorang pembelajar itu agar sampai kepada ilaihi, kepada ilmu. Hi-nya di sini adalah al-ilmu, kepada ilmu. Baik, silakan dibaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizallahu taala al-maqidul khamis sulukul jaddati al-mawsilati ilaihi Al-Musil, al-musilati ya ala. Betul. al-mus Judulnya Al-Musilati Ilaihi. al-musilati ilaihi. Kiat kelima, menempuh jalan yang baku yang menyampaikan kepada ilmu. Likulli matlubin tariqun yusalu yusalu ilaihi. Faman salaka jadata matlub matlubahu La, mudhafun ilaih. matlub jadata matlubihi au qafathu alaihi wa man adala anha lam yadhfaru bimatlubihi Lam, amil jazim. lam yadhfar bimatlubihi wa inna lil ilmi tariqan min man akhtaaha La, laisa min. man Ya. akhtaaha dhalla wa lam yanalil maqsud walam yanalil maqsudu La, maqsudah sahih. wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin katsirin. Sahih. Fadal terjem. Setiap yang dituntut atau yang dicari ada metodenya yang Ya, ada jalan. kepada hal tersebut, ya, matlubun tadi. Maka barang siapa yang menempuh eh, jalan yang baku atau Untuk sampai kepada tujuannya, matlub itu tujuannya. untuk sampai Jadi likulli matlubin tariqun, ya. Setiap yang dituju itu memiliki jalan, yusalu ilaih, yang menuju kepada yang dituju. Maka barang siapa yang menempuh jalan yang sudah baku, ya, yaitu dia akan sampai kepada tujuannya, matlubihi tadi. Au qafathu alaihi, atau ya, dia akan sampai kepada ilmu tersebut, sama saja, ya, qafathu. Waman adala, dan barang siapa adalah, tahu ya apa adalah artinya? Berpaling. paling Dan barang siapa berpaling anha, ya, dari jaddah tadi, ya, jalan yang baku itu yang sudah diwariskan oleh para ulama, para salafun saleh. Begini loh cara jalan atau cara menuntut ilmu yang baik dan juga benar, tapi dia berpaling dengan caranya sendiri. Maka di sini poin tebalnya, lam yadhfar bimatlubihi,
maka dia ini kalimat jawab syarat ya, karena man di sini apa? Isim syarat. Maka dia tidak akan apa? Yadhfar matlubihi. Dia tidak akan mendapatkan bimatlubihi apa yang dia Yang tuh, tujuh. apa yang dia tuju. Wa inna lil ilmi tariqan. Karena sesungguhnya lam di sini tamlik maknanya kepemilikan ya. Karena sesungguhnya tariqan di sini mansub karena dia menjadi isim inna ya yang diakhirkan. Karena sesungguhnya ilmu itu memiliki apa? Tariqan ya, memiliki jalannya. Man akhta'aha barang siapa yang keliru, maka dia apa? Dhalla akan tersesat. Dan juga dia tidak akan apa? Lam yanalil maksuda, tidak akan mendapatkan Yang dituju. ilmu. Begitu. Wa rubbama asaba faidatan qalilan. Terkadang terkadang dia mendapatkan faidah yang sedikit, tapi harus apa? Ta'bin kathirin, ya, dengan mengeluarkan usaha, kerja keras, lelah yang luar biasa, banyak capeknya untuk mendapatkan faedah yang sedikit. Karena apa? Karena cara dia belajarnya salah. Maka penting para ulama juga mengingatkan dan para talib pun juga menanyakan bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Maka penting belajar caranya belajar. Jadi kebanyakan ini poin penting sekali dan juga teguran bagi para talib-talib yang salah dalam menempuh jalan ilmu dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari jalan ilmu tersebut. Iya, dia katakan dapat saya. Nah, iya dapatnya tapi faedah yang sedikit, tapi dia habiskan waktu bertahun-tahun. Ya masih ingat buku At-Tadarruj fi Thalabil Ilmi ya, yang dikarang sama ulama dari Jordania. Kalau nggak salah beliau mengatakan di awal-awalnya tuh, ya kalau nggak salah ya, nanti bisa dilihat kembali di awal-awal beliau katakan, ya, sekian bertahun-tahun para penuntut ilmu belajar ini cuma dapatnya sedikit, tapi dia habiskan waktu banyak sekali. Ya, sebuah kesia-siaan begitu. Nah, harus tahu metode-metode. Nah, dilanjutkan paragraf yang kedua. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي Sahih Az-Zabidi, Sahih صاحب Taju Urus nama kitabnya. صاحب تاج العروش Taju. تاج Oh. العروش Mm-mm. في منظومة له تسمى ألفية سند Sanadi. Alfiatus Sanadi. ألفية السند يقول فيها Alfiatus Sanad. يقول فيها فما حوى الغاية في ألف Alfi Sanah. سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذ تأخذه على مفيد ناصح. Maka telah menyebutkan eh, ada yang telah menyebutkan metode ini dengan lafal yang umum, banyak dengan lafal yang umum. Fama apa? Waqad dzakara hadha tariqa, dan sungguh telah disebutkan jalan menuntut ilmu ini dengan lafaz yang jami, mencakup, meliputi, mani yang tepat. Maksudnya menghalangi definisi lain masuk ke dalam definisinya. Nah, Gitu. Jadi memang betul-betul sebuah lafaz yang sangat bagus ya. Dari siapa? Milik siapa? Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi ya, penulis kitab Tajul Urus ya. Dalam manzumahnya yang beliau berikan nama Alfiyatus Sanad ya, 100 sanad. Beliau mengatakan di sini
ada potongan baitnya. Fama hawa al-ghayata fi alfis sanah. Tidaklah seseorang itu akan sampai kepada ilmu. Hawal al-ghayah, hawa itu sampai ya. Al-ghayah di situ tujuan. Tujuannya apa? Ilmu kan. Nah, tidaklah seorang itu akan sampai kepada ilmu fi alfis sanah. Fi alfis sanah meskipun dalam 1000 tahun. Ya, alfiatus sanah berarti 1000, maaf. 1000 sanah. 1000 sanah. Nah, 1000 tahun lamanya. Jadi inilah menandakan ilmu itu seluas lautan, tidak mungkin. Ya, walaupun kita diberikan hidup lama 100 tahun, 1000 tahun di sini kata beliau bisa menggapai seluruh lautan ilmu, membaca seluruh karangan para ulama terdahulu maupun ulama sekarang enggak bisa. Nah, maka di sini syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah. Ya, maka hendaklah seseorang itu ya, khudh min kulli fannin. Ambillah dari setiap cabang disiplin ilmu itu ahsanah, bagian yang terbaiknya. Bagian yang terbaiknya maksudnya bagian yang menjadi prioritas awal seorang muslim untuk mengetahui ajaran agama Islam. Oh, tauhid. Nah, dalam cabang disiplin ilmu pun para ulama mengarang, menuliskan sebuah kitab-kitab sesuai berdasarkan tobakot atau tingkatannya. Begitu. Oh, iya. Kitab akidah yang dasar untuk dipelajari. Oh, kitab ini. Nahwu yang dasar untuk dipelajari. Oh, ini. Tidak langsung masuk ke ini. Oh, ilmu hadis. Ini langsung datang ke Sahih Bukhari, kajian Sahih Bukhari atau yang semisalnya hadis Arba'in Nawawi belum dia tempuh. Nah, ini jalan-jalan yang salah. Lalu juga langkah berikutnya harus disertai dengan bihifdzi matnin, ya, dengan menghafal matan tersebut. Maka pembelajaran terbaik itu dimulai dari matan secara diroyah dan juga secara hafalan. Ya. Walaupun hafalan bukan tuntutan, tapi itu adalah sebuah hiasan. Maka kalau bisa semangat juga dalam menghafal. Walaupun semangat tingginya adalah diroyah, memahami substansi dari matan tersebut. Bihifdzi matnin jami'in. Jami'in di sini yang padat, yang ringkas. Lirajihi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi pegangan para para talib. Ta'khuzuhu. Kamu ilmu tersebut diambil ya, ala mufidin nasihi. Nah, di bait ini juga menjelaskan sifat karakter seorang guru yang ilmunya berhak untuk kita ambil. Bagaimana keadaannya? Nah, ini dia ini cirinya. Mufidin nasihi. Mufidin nasihi. Yaitu ya diambil faedah dari apa? Orang yang bisa memberikan pelajaran. Maksudnya yang orang tersebut bisa mengajarkan ilmu yang dia ketahui. Bisa cepat memahamkan kebanyakan orang-orang yang belajar dengannya. Baik. Fatarikul ilmi wajadatuhu. Maka jalan ilmu wajadatuhu ya, dan juga aturan baku dari ilmu itu mabniyatun, dibangun ala amrain, di atas dua perkara. Man akhadha bihima, barang siapa yang mengambil keduanya, kana mu'azziman lil ilmi, maka sungguh dia adalah orang yang telah mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu, karena dia mencari ilmu min haitsu yumkinul wusula ilaih, ya, haitsu melalui ya al wusula ilaih, sesuatu yang bisa membuatnya sampai kepada ilmu tersebut. Apa dua perkara tersebut yang harus pegang untuk di sisi para penuntut ilmu agar dia sampai kepada tujuan penting dia belajar, ya, memahami ilmu, ingat terus ya. Maka adapun al-amrul awwalu, perkara yang pertama adalah hifzu matnin jama'in lirajahi, menghafal matan yang ringkas untuk menjadi apa? Pegangan bagi diri si penuntut ilmu tersebut.
fala budda laziman, harus, ya, min hifzin, harus menghafal, nggak bisa nggak menghafal, ya. Wa man zanna annahu, dan barang siapa menduga bahwasannya yanalul ilma, dia bisa mendapatkan ilmu bila hifzin, tanpa menghafal, fa innahu yatlubu muhallan, maka sesungguhnya dia itu mencari sesuatu yang mustahil. Ini, hindarkan perkataan demikian. Ah, nggak penting menghafal, yang penting itu memahami, yang penting itu diroyahnya. Oke, yang penting memahami, ya. Apakah betul semangat kita sudah tinggi untuk memahami ilmu? Nah, nggak ada, ya. Kalau kita ingin berhasil, maka ikutilah jalannya orang-orang yang sudah berhasil, yaitu para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana sih, ya, kiat-kiat mereka untuk mendapatkan ilmu, agar paham dirinya terhadap ilmu, ya, dengan cara ini satu-satunya, itu dengan menghafal. Menghafal apa? Matan-matan ringkas yang memang isinya itu adalah poin-poin secara gamblang. Baik, ya. Wal mahfuzul muawwalu alaihi wa al matnul jami'. Dan, ya, yang dihafal itu, ya, adalah matan yang ringkas, liraji, untuk menjadi pegangan si penuntut ilmu tersebut. Yaitu matan yang al-mu'tamad, yang diakui indah ahli fanni, menurut apa? Ahli fanni, ya, ahli cabang disiplin ilmu tersebut. Misalkan ada seorang ahli dalam ilmu hadis mengatakan, inilah matan yang mu'tamad untuk dipelajari, bahkan dihafalkan pertama kali oleh penuntut ilmu. Oh, misalkan di disiplin mustalah hadis, hafalkan manzumah Baikuniyah, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin nabiyyi ursila wa dhimin aqsamil iddah wa kullu wahidin atawahaddah awwaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yathidda au yu'al, dan seterusnya. Oh, menurut ulama ahli qura, ya, ahli qiraat, dalam pembelajaran ilmu tajwid, ya, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan juga benar. Menghafalkan dua manzumah, ya, ada matan Tuhfatul Atfal dan juga matan Jazariyah dikarang oleh Imam Ibnu Jazari, yaqulu raji rahmatil ghafuri, dan terus, ya, yaqulu afi rabbis sami'i, nah, Ibnu Jazari, dan seterusnya. Oh, untuk ilmu lughah ada matan berupa nasr, bukan manzumah. Hafalkan matan Jurumiyah, ya, menghafalkan matan Jurumiyah. Al-kalamu huwa lafzu al-murakabu al-mufidu bil wada'i. Baik, dalam cabang disiplin akidah ada matan-matan yang memang sudah disusun oleh Syekh Qasim, ya, yang disebut dengan mutun talibul ilmi, dimulai dari risalah-risalah akidah ringkas, al-usul as-salasah, al-qawaidul arba, nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ada 10. Awalnya adalah asyirku, diantaranya az-zabahu, dan inti dari pembelajaran akidah itu kita menghafal, tahu dalil-dalilnya. Baik. Nah, jadi setiap cabang disiplin ilmu ada matan-matan yang muktamad, yang diakui untuk dihafal pertama kali oleh para penuntut ilmu. Kalau bisa kita sama-sama berusaha untuk menghafalkan walaupun sedikit. Baik. Dan perkara yang kedua, silakan dibaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif wa ammal amru tsani fa akhadahu ala mufidin nasihin fatafazza'a fatafazza'a ila shaykhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu yattasifu bihadzainil wasfain. Adapun perkara yang kedua, maka hendaklah ia mengambil ilmu
eh Tafza'u apa artinya? Fatafza'u, tafza'u tafza'u, maka ia meminta pengajaran ila ngajar. syekhin kepada salah seorang syekh tatafahamu yang bisa memahamkan ma'anihi, ya, makna makna dari matan tersebut. Jadi setelah si Thalib itu menghafal, maka dia meminta diroyah penjelasan isi dari matan tersebut kepada siapa? Kepada seorang syekh, maksudnya di sini guru. Walaupun ma'rufnya di Indonesia dengan sebutan ustadz, nah meminta kepada ustadz untuk dijelaskan. Yatasifu bihadaini alwasfaini. Apa maksudnya? Nah, ia disifati dengan dua sifat ini. Siapa yang disifati? Perhatikan, yaitu syekhnya, ya, seorang pengajarnya, orang yang kita mintai untuk memberikan penjelasan terhadap suatu matan tertentu kepada kita. Maka harus ada dua sifat ini. Sifat yang pertama yang harus ada pada diri seorang pengajar, bukan pembelajar, ini seorang pengajar yang baik, ya, yang patut untuk diambil ilmunya. Nih di antara cirinya yang pertama adalah al-ifadah. Apa itu al-ifadah? Fadl. Istamir. أولها الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. Nah, terjemahkan. Yang pertama, sifat yang pertama adalah al-ifadah. Al-ifadah adalah keahlian di dalam ilmu. Ia ahliyah. Nah, al-ifadah. Al-ifadah adalah orang yang ahli dalam ilmu, maksud dalam hal pengajaran. Dia bisa memberikan manfaat, ya, memberikan faedahnya mudah kepada orang yang belajar kepadanya. Lanjut, fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi, maka di antara orang-orang yang Yang mengerti dengan urifa yang diketahui, diketahui dengan mm-mm, diketahui menuntut ilmu ilmu dan bertalaki dan ia mentalaki ilmu mentalaki ilmu, sampai dia nah, mengetahui. mengerti, Iya, dan menjadi makanya menjadi bukan. Fasorat ilmu, lahu malakatun qawiyah, maka jadilah maka ada padanya kemampuan yang kuat. kemampuan yang kuat. Nah, ini awal dia menghafal matan, lalu kedua dia meminta pengajaran kepada seorang guru yang memang sebelumnya guru tersebut sudah belajar matan tersebut. Begitu. Ini pengajaran yang terbaik. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah menyampaikan, "Hifdzuna qalilan wa qara'na katsiran." Kami menghafal sedikit dan banyak membaca. Tetapi manfaat yang kami dapatkan dari hafalan itu apa? Aksar, lebih banyak, kata beliau kan. Mintifa'ina bima qara'na. Daripada yang telah kami baca. Karena ilmu yang didapat dari menghafal itu akan lebih kokoh tersimpan di dalam jiwa daripada yang didapat dari hanya sekedar membaca. Meski kedua apa? Ya, metode ini sangat bermanfaat menghafal dan juga membaca. Tapi ada ilmu-ilmu yang memang harus dihafal. Dan tak lupa kita mintai penjelasan kepada orang yang sudah belajar matan tersebut. Dan itu ialah guru kita. Nah, maka kita akan mendapatkan atau memiliki malakah yang kuat. Taib wal aslu fi hadza ma akhrajuhu Abu Dawud. Nah, ya, dalam sunannya. Dan asal pada hal ini apa yang dikeluarkan oleh Al Imam Abu Dawud di dalam sunannya bi isnadin qawiyyin. Nah, dengan sanad yang kuat. Nah, ini adalah asal talaki ilmu harus kepada guru.
Ya, an Ibnu Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una, kalian mendengarkan ilmu, wa yusma'u, ya, dan orang mendengarkan minkum dari kalian, wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Nah, insyaallah. Dan terdengar pula dari orang yang mendengar dari kalian. Inilah ilmu, tradisi keilmuan di dalam Islam, ya, seperti ini. Ini yang dikenal juga dengan apa? Rantai sanad keilmuan secara dirayah. Jadi sanad itu bukan hanya secara riwayah, tapi sanad itu secara dirayah. Tapi ini tidak perlu dituliskan dalam ijazah sanad dirayah ini. Ya, dengan antum mengambil faedah dari ana, maka sudah tersambung. Sebagaimana ana mempelajari kitab Ta'zimul Ilmi ini dari salah seorang guru juga. Pertama kali ana belajar Ta'zimul Ilmi ini dari Ustadz Abdullah almarhum rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ya, walaupun tidak habis dengan beliau pada pagi hari pada saat itu. Ya. Anda habiskan kitab ini juga belajar mengambil faedah dari Ustadz Miftah Jailani, waktu itu majelisnya online di bulan Ramadan, pesantren Ramadan, kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Ya, idealnya seorang yang mengajarkan suatu ilmu, ya misalkan mengajarkan kitab, jadi beda orang yang mengajarkan kitab sama mengajar kajian-kajian biasa. Lebih gampang mengajar kajian-kajian biasa ketimbang mengajarkan isi suatu kitab. Jadi idealnya orang yang hendak mengajarkan isi suatu kitab, seharusnya dia udah belajar dulu ya kitab tersebut kepada guru atau ulama yang lain yang di atasnya. Demikian. Ini jadi ilmu itu ya, kalian itu mendengarkan ilmu dan orang mendengarkan ilmu itu dari kalian. Jadi terus turun temurun. Ya, al isnadu minad din, ya. Itu kata Ibnu Mubarak, ya. Ini juga merupakan rantai sanad keilmuan, ya. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Tanpa sanad, laulal isnad, jikalau bukan karena sanad, orang itu akan berkata apa? Begini, begini, dengan seenak jidatnya dia katakan halal, ini haram. Banyak sekali orang-orang mendadak jadi mufti di tengah-tengah umat. Padahal belum bisa bahasa Arab, kitab belum banyak dia tempuh, bahkan cara metode belajarnya pun masih banyak yang keliru. Nauzubillah min dzalik. Nah, wala ibratu bi umumil khitab, ya. Ibrah dari keumuman lafaz hadis. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Nah, ini hafal hadisnya kalau bisa. La bi khususil mukhatab, kata beliau. Tidak dikhususkan untuk para sahabat, ya. Jadi hadis ini memang diutarakan kepada para sahabat pada saat itu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ya, yang menjadi patokannya adalah keumuman lafadznya. Sampai kepada kita sekarang kita pun harus ya berpegang kepada lafadz Nabi ini. Gitu. Fala yazalu min ma'alimil ilmi. Ya. Maka masih terus ya termasuk di dalamnya juga para pengajar ilmu fi hadhil ummah, pada umat ini, ayyakhudahu, agar ya seorang pengajar ilmu itu mengambil ilmu al-khalif, ya ilmu orang yang belakangan, anis salif, dari orang yang terdahulu juga. Paham maksudnya? Jadi orang yang belajar, jadi orang yang mengajarkan suatu ilmu, idealnya dan bahkan seharusnya ilmu yang dia ajarkan dia pernah mengambilnya dari orang sebelumnya, dan orang sebelumnya pun juga pernah mengambil ilmu tersebut dari orang sebelumnya, maka dia ajarkan, dia ajarkan, dia ajarkan, begitu. Baik, bisa difahami sampai sini. Insyaallah Ustaz. Dilanjut amal wasfus tsani. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع مع معنيين Sahih maknayain isnaini. اثنين، أحدهما آه، صلاحية صلاحية الشيخ لل- للاقتداء، Iya, lilik tidak yang layak untuk dicontoh. Tidak. والاهتداء
bi bihadihi Iya, bihadihi. wa Bihadihi. bihadihi Wadallihi. wa dallihi wa Wasamtihi. samtihi. Nah, ini ciri guru yang benar-benar dia seorang guru. Ini ciri guru yang benar-benar seorang guru. Adapun sifat yang kedua, ini kan sifat yang pertama itu adalah ifadah tadi kan, ya bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu itu dia harus mengambil ilmu tersebut dari orang sebelumnya, maksud dari guru juga. Begitu. Ini sifat yang pertama seorang guru. Kalau kita ingin mengambil suatu ilmu ya kepada seseorang, kita harus tahu seseorang ini siapa, siapa guru-gurunya. Nah, dari mana ilmu yang dia dapatkan? Ini kan nasihat yang sering sekali diberikan oleh para asatizah kita ketika hendak kita belajar. Gitu. Lalu yang kedua, seorang guru ini memiliki sifat, harus memiliki sifat solahiyatus syekh, ya, kesalehan, kesantunan di dalam dirinya. Gak bisa kita ambil ilmu dari guru yang gak warok, gitu. Oke, ya, tidak beradab, masih suka nongkrong, tapi malamnya belajar ngajar majelis taklim, sorenya nongkrong di warung kopi, duduknya nggak beradab. Lah di mana letak keilmuannya? Apakah ini patut untuk kita ambil ilmunya dari orang demikian? Apakah sudah habis orang yang berilmu dengan akhlak dan adab yang baik? Enggak. Di Indonesia banyak orang yang berilmu dengan adab dan akhlaknya yang baik. Apa yang kita ambil dari orang-orang yang demikian? Maka salah satu sifat orang yang berilmu itu dia harus saleh santun karena dia menjadi apa? Iktidak, menjadi orang yang layak dicontoh untuk para murid. Gitu. Kata Kiai Haji Mbah Maimun Zubair rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, ya. Guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi guru itu juga mentransfer suluk adab, ya, dan juga memperbaiki akhlak dari pembelajar atau orang yang belajar kepadanya. Ini tugas atau fungsi guru sebenarnya, bukan hanya cuma mentransfer ilmu. Karena mentransfer ilmu doang, Google lebih pinter dari orang di zaman sekarang. Gitu. Antum ketik satu tulisan akan keluar, udah dapat hadis-hadis gitu. Nah, walih tidak bihadihi wadillihi, dan juga yang layak diambil contoh perilakunya, hadihi ya penunjukan, wadalihi penunjukannya, wasamtihi dan juga kesantunannya. Gitu. Wal akhir wal akhir, lanjut terakhir. Wal akhiru ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'limi bihaytsu yuhsinu ta'limal muta'allimi wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Wafaqat tarbiyat wafaqat tarbiyat ta Wafqa. Iya, wafaqo betul. Wafaqo la la la. tarbiyat Bukan. Wafqo ya. wafaqat Wafqa tarbiyati tarbiyatil ilmiyati allati dzakaraha Syatibi, Syatibiyu Al-Imam Syatibi. fil mawaf fil Muwafaqat. muwafaqat. Nah, kitabnya. Saya terjemahkan. Dan yang terakhir adalah seorang guru itu mengetahui dengan metode-metode mengajar, Betul, cara mengajar tahu harus paham dia. Lanjut. baik dari sisi kebaikan pengajaran Iya, kepada dan, seorang pembelajar, betul. Lemah lembut dia. Lanjut. dan mengetahui apa yang cocok bagi muta'allim Betul. dan apa yang tidak cocok atau tidak atau memudarat. Betul. Nah, harusnya seorang guru mengetahui apa sih yang cocok buat muridnya dan apa yang belum pantas diterima oleh para muridnya. Gitu. Jadi, misalkan muridnya ini adalah orang yang awam, kan nggak mungkin langsung belajar Sahih Bukhari, gitu. Maka seorang guru pasti tahu tadarus di dalam ilmu, tahapan-tahapan dalam belajar ilmu. Nah, demikian. Lanjut. Wafqa tarbiyatil ilmiyah, ya, wafqa tersesuai dengan pengajaran ilmiah.
allati dzakaraha Syatibi, yang telah disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam Al-Muwafaqatnya. Gitu. Nah, jadi pengajaran yang terbaik itu ya, pasti datang dari ilmu yang benar. Pasti datang dari ilmu yang benar dan juga cara pengajarannya yang sesuai. Setelah itu nantinya akan menghasilkan hikmah-hikmah yang benar dan baik pula. Berupa apa? Keputusan yang benar. Bahkan dampaknya itu adabnya yang mudah untuk ditransfer atau dipindai dalam proses dakwah. Tepatnya ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Ini terlihat seorang pembelajar yang benar, ya, karena dia melalui pembelajaran yang sesuai. Terlihat dari adab-adabnya, ya. Maka alamatus shawabi fi talabil ilmi, tanda benarnya seseorang itu dalam menuntut ilmu, ya, ada dua. Yang pertama, kullama zdadal ilma izdadat tawadu, ya. Setiap kali ilmunya bertambah, maka tawaduknya pasti akan bertambah. Dan yang kedua, kullama zdadal ilma izdadatil himmatu li talabil ilmi. Setiap kali bertambahnya ilmu di dalam diri seorang, maka akan bertambah pula keseriusan, kesungguhan seorang talib itu untuk apa? Li talabil ilmi, untuk mencari ilmu lagi yang lain. Nah, inilah tanda benarnya menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu, ya pindah dari tempat sini ke sana, terus dia nggak mendapatkan apa-apa, berarti dia belum jujur dalam menuntut ilmu. Dia belum ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, oleh sebab itu ilmunya tidak bertambah. Dan perihal guru, ya, guru kami Ustadz Yuwana Tresna Hafizahullah pernah memberikan sebuah nasihat dahulu di kelas takhusus guru, ya. Guru yang baik itu adalah guru yang paling warok di antara yang alim. Apa sih warok itu? Warok itu memperhatikan dirinya, ya, terhadap perkara-perkara yang sia-sia. Ingat, perkara yang sia-sia ini mubah kan? Tapi pasti seorang guru itu apa? Yang warok itu akan meninggalkan perkara yang sia-sia. Sebagai bentuk pengamalan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Gitu. Dan juga memperhatikan adab dan akhlaknya. Tidak hanya sekedar alim saja. Karena kalau alim, ya, kalau hanya sekedar tahu saja ilmu, Google lebih pintar darinya. Maka keunggulan orang yang belajar ilmu, adabnya harus terhias di dalam dirinya. Nah, maka guru yang terbaik yang harus kita cari atau kita ambil ilmunya adalah guru yang paling warok daripada yang alim, ya. Lalu yang kedua, belajar yang benar itu, ya, adalah fokus yang mendalam, tuntas dilandasi keyakinan yang kuat. Jadi ketika belajar kepada orang, ya yakin saja kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita dengan mencari tahu, ya, dari mana ilmu ini dia dapatkan, siapa guru-gurunya. Lalu yang ketiga, ilmu yang berbuah itu, yang menghasilkan suatu hasil akan nampak pada amalan dan juga penyelesaian masalah kehidupan. Jadi kalau dalam masalah kehidupan masih risau, ya, amalan masih compang-camping, mungkin kita belum jujur dalam menuntut ilmu dan kita belum pantas untuk menyandang predikat seorang talibul ilmi. Jadi buat apa nulis status ana talibul ilmi hakikian, ya, saya penuntut ilmu sejati, gitu. Ya, tak ada gunanya share-share apa postingan-postingan, tapi kalau diri kita, ya, tidak ditarbiyah dengan postingan kita, maksudnya tidak tidak terdidik dengan postingan kita sendiri. Baik, Allah taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita dapat kaji pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pekan depan Al-Ma'kidus Sadis, dan mungkin langsung sekali dua dengan Al-Ma'kidus Sabi' yang ke-6 dan yang ke-7.
Taib, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala hifdzikum wa barakallahu fi ulumikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Wa iyyakum.